Di awal-awal Candia ada, nggak ada yang saya harus kesana kemari, ditolak sana sini, nggak diterima. Saya ingat bagaimana orang tua saya mengantarkan saya menikah pada saat itu. Part tertinggi dalam percintaan itu adalah mengikhlaskan. Orang yang paling sakit itu bukan saya, tapi orang tua saya. Dijadikan kegagalan itu sebagai langkah awal untuk bisa berjuang di masa yang akan datang. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih dalam program acara Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, berawal dari luka, tumbuh jadi kekuatan. Danastri Candia Cakrawartia ataupun Astrid adalah sosok tangguh di balik Candia Wedding Organizer. Usaha yang lahir dari kegagalan dan semangat untuk bangkit. Sebagai single fighter, ia mengubah pengalaman pribadi menjadi cara untuk membahagiakan orang lain. Seperti apa kisah perjuangan di balik setiap momen pernikahan yang ia ciptakan? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Danastri Candia Cakrawartia adalah sosok tangguh di balik Candia Wedding Organizer, sebuah usaha yang lahir dari pengalaman pribadi dan semangat untuk bangkit. Berawal dari kegagalan dalam rumah tangga, Astrid memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Sebagai single fighter, ia justru membangun jalan baru, membantu orang lain mewujudkan hari bahagia mereka melalui layanan pernikahan yang lebih mudah dan terarah. Dengan ketulusan dan kepekaannya, Astrid menjadikan setiap pernikahan bukan hanya sekedar acara, tapi momen yang penuh makna. Saksikan kisah perjuangannya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik, itulah dia pemirsa untuk narasumber kita hari ini. Dan di podcast Sudut Pandang kali ini kita berbicara mengenai pengusaha muda single fighter yang begitu luar biasa dan yang pastinya menjadi sosok wanita tangguh di balik Candia Wedding Organizer. Dan kali ini kita sudah hadirkan yakni sosok Astrid. Oke. Assalamualaikum, apa kabar Astrid? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Baik ya, luar biasa banget. Nah, berbicara mengenai Candia dulu deh ya. Candia, apakah ini memang ngambil nama tengah? Tadi kan Astrid Candia Cakrawartia, betul ya? Danastri Candia Oh, Danastri Candia. Astridnya dari mana? Dari kutipan ini depan. Dari kutipan ini. Iya. Oke, berarti Candia itu adalah nama tengah dari Danastri Candia itu ya? Iya. Oke, kenapa akhirnya memilih nama Candia itu? Candia itu sebenarnya artinya madu. Jadi harapannya ketika saya memilih nama tengah saya juga menjadi dan madu. juga dimaknai sebagai madu, saya berharap semoga kita Candia bisa memberikan manfaat seperti halnya madu. Gitu. Oke, ya kepada orang lain pastinya. Betul sekali. Kalau dari Astrid sendiri, agar pemirsa tahu sebenarnya sosok seorang Astrid itu seperti apa sih gitu? Sosok Astrid yang dikenal oleh orang lain beda-beda ya. Jadi ada yang mengenal, mungkin anak-anak saya di Candia mengenal saya sebagai Mami Astrid, sebagai ibu bagi mereka. Tapi juga bagi teman-teman vendor, mungkin saya terkenal sebagai ibu tiri bagi mereka. Ibu tiri, betul. Jadi saya ada dua sebenarnya. Ada dua sebenarnya ya. Oke, kalau dari Astrid sendiri, kalau dari pendidikan alumni mana nih? Gitu, lulusan mana? Boleh di-spill. Saya lulusan Universitas Telkom. Bandung ya. Betul. Jurusan?
Marketing management. Marketing manajemen berarti masuk banget ya dengan apa yang dikelola untuk usahanya saat ini gitu. Alhamdulillah semua yang ada ketika saya pelajari di kampus itu benar-benar saya bisa terapkan ketika saya berbisnis sampai dengan saat ini. Betul, yang akhirnya menjadi tor luar biasa sekali ya. Masya Allah. Oke, kalau berbicara mengenai usaha, sosok seorang Astrid itu memulai usaha sejak kapan? Sebenarnya usaha ini saya mulai sejak tahun 2019. Oh, pas COVID-19. Iya betul. Yang lain ada terpuruk, ini malah buka usaha. Iya, jadi Sebelumnya apa sesudah apa saat COVID-19? jadi sebelum COVID sih. Sebelum COVID itu muncul, jadi saya baru buka bisnis ini, baru buka bisnis Candia Organizer. Kemudian delalah, alhamdulillah Allah kasih ujian COVID pada saat itu. Jadi struggle-nya dua. Kita baru meniti bisnis, kemudian ada COVID. Jadi itu tantangannya pada saat Challenge awal. banget ya. Tapi waktu itu gimana? Dalam artian baru meniti karir ya ataupun bisnis usaha di sini, akhirnya COVID-19. Apakah sempat terhalang atau malah menjadi challenging tersendiri di situ gitu? Sempat terhalang, mungkin bukan terhalang ya, tapi sedikit mengurangi ruang gerak. Pada saat itu memang tantangannya adalah banyak yang dibatalkan. Jadi wedding yang sudah masuk akhirnya dibatalkan. Atau porsi besar menjadi kecil ya. Tapi pada saat itu saya bertekad bersama tim, jadi tim generasi pertama. Jadi saat ini Candia sudah generasi ke-6. Oh, udah generasi ke-6. Berarti 6 tahun dong. Iya, betul. Luar biasa. Sudah generasi ke-6 dan saya berjuang bersama generasi pertama pada saat itu. Jadi saya tetap mengusahakan wedding ini tetap bisa terlaksana. Jadi saya izin sana sini dan alhamdulillah bisa terlaksana semua tanpa harus melanggar peraturan pemerintah pada saat itu. Oh baik ya. Dan akhirnya bisa survive di waktu COVID-19 seperti itu. Karena memang wedding organizer itu adalah industri kreatif ya, di mana membutuhkan keramaian di sana seperti itu. Banyak tamu undangan yang hadir, vendor dan lain sebagainya. Bahkan vendor-vendor pun seperti musik, kan kita membutuhkan keramaian untuk menghibur tamu-tamu yang ada di sana seperti itu. Dan COVID-19 itu sangat terdampak sekali ya pada waktu itu. Astrid, berbicara mengenai perjalanan seorang Astrid, kali ini saya tuh ada 3 amplop nih ya. Oke, ada amplop A, B, dan juga C. Mau pilih yang mana? Amplop yang B dulu mungkin. Yang B dulu. Kenapa harus B? Saya sukanya memulai dari tengah mungkin. Oh gitu. Takut memulai dari awal ya. Tuh. Oh, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Apa ini? Pasangan. Kenapa nih dengan pasangan? Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa saya dulu pernah menikah. Jadi mungkin klien-klien saya, teman-teman saya yang baru saya kenal itu baru tahu kalau dulu saya pernah menikah. Jadi banyaknya yang tahu itu saya belum pernah menikah. Belum pernah menikah ya? Karena saya menikah dulu tahun 2018. Oh, sebelum memulai usaha. Betul, sebelum mulai usaha saya sudah menikah. Kemudian berpisah di tahun 2021. Sesingkat itu? Sesingkat itu. Jadi sesingkat itu. Tadi saya bercerita bahwa 2019 adalah awal saya membuka bisnis. Di tahun 2019 itu juga awal saya berjuang untuk rumah tangga saya. Begitu pada saat itu. Baru setahun? Iya. Baru setahun sudah berjuang? Sudah berjuang. Apakah, mohon maaf ya, apakah salah memilih dari awal yang baru tahu ketika menikah, atau problem itu terjadi setelah menikah? Kalau menurut saya tidak ada yang salah gitu ya. Mungkin tapi saya belajar bahwa menikah itu kita baru tahu semuanya memang pada saat kita sudah bersama ya. Betul. Kita sudah bersama. Kalau berpacaran kita nggak tahu ya, nggak tahu seperti apa. Tidak ada yang salah. Mungkin jalan hidup kita aja yang berbeda dan jodohnya aja sampai di sana. Gitu. Tidak sefrekuensi mungkin. Tidak ya? sefrekuensi, tidak
tidak ada yang salah kok, tidak ada yang salah. Mungkin dia juga dengan prinsipnya, saya juga dengan prinsip saya pada saat itu. Jadi di awal-awal tahun Candia itu beratnya adalah saya harus berjuang di rumah tangga saya juga harus berjuang untuk bisnis saya. Begitu. Karena pada tahun 2019 Candia itu baru muncul ya. Baru muncul dan disitulah Astrid juga selain berusaha untuk membangkitkan ataupun memulai usahanya malah diterpa dengan cobaan dari pasangan seperti itu. Betul. Tapi bagaimana beratnya saat itu? Dibilang berat itu berat sekali ya. Berat sekali. Aduh, kok saya jadi nangis ya? Enggak apa-apa. Berat sekali karena di tahun itu saya berusaha untuk menanyakan kenapa ini harus menimpa saya gitu pada saat itu. Dan saya akan membawa kemana rumah tangga saya pada saat itu. Dan Candia pun sama pada saat itu. Di awal-awal Candia ada, nggak ada yang mau ngelirik. Iya, ngelirik pada saat itu. Tidak ada teman mungkin ya. Saya harus kesana kemari, ditolak sana sini, nggak diterima, dan rumah tangga saya berantakan pada saat itu. Itu perjuangan yang lumayan berat di tahun pertama saya berbisnis gitu. Dan pada akhirnya saya masuk di tahun 2021, saya sadar bahwa setiap wanita itu layak dicintai. Dan kita itu harus menyayangi diri kita sendiri. Dan pada saat tahun 2021 saya bukan menghindar dari masalah ya. Tapi saya memilih untuk menyayangi diri saya sendiri. Yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Gitu. Tapi lumayan panjang ya dalam artian dari proses 2019 ke 2021. Kenapa akhirnya menyayangi diri sendiri ataupun menyerah, dalam artian ada hal yang bisa diperbaiki, ada yang tidak gitu? Mungkin di situ saya belajar bahwa dulu saya dari kecil disayangi oleh orang tua saya. Betul. Gitu. Jadi dimanja, memang, ya betul. Apa yang diinginkan dibelikan. Betul. Gitu. Tapi ternyata tidak bisa saya dapatkan itu gitu. Tidak bisa saya dapatkan itu. Akhirnya 2021 saya menyadari lagu satu-satu aku sayang ibu itu ternyata harusnya satu-satu itu aku sayang diri sendiri gitu. Okay. Jadi pada saat itu saya lebih memilih untuk sepertinya saya harus memilih untuk menyudahi agar saya juga bisa fokus pada diri saya sendiri. Pada diri sendiri seperti itu. Berat nggak ketika di situ ada klien, dalam artian kalau wedding organizer kan adalah mensukseskan acara orang lain di situ, acara bahagianya mereka, di mana di situ pernah nggak terenyuh ketika prosesi akad nikah, ketika resepsi, sebahagia itu mereka gitu. Sedangkan Tuhan, kenapa aku kok tidak mendapatkan yang sama dengan seperti mereka gitu. Atau mungkin sampai saat ini ketika akad nikah, karena saya melihat sering banget Mbak Astrid ini menangis ketika prosesi akad nikah, ketika sungkeman, ketika mereka bahagia. Ada apa di balik sosok dari seorang Astrid di dalam Candia itu? Bahkan tagline-nya pun adalah melayani dengan setulus hati, seperti itu. Di 2021 ketika saya memutuskan untuk berpisah, wallahu a'lam ya, pada saat itu Allah berikan saya jalan. Dulu Candia tuh nggak punya kantor. Jadi Candia dulu nggak punya kantor. Kita meetingnya itu di luar, di rumah saya, di ruang tamu itu dengan tim saya dulu. Akhirnya di 2021 itu tepat setelah saya bercerai, Allah kasih saya rezeki, akhirnya saya bisa membuka kantor di awal tahun sekali, itu. Ya. Dan itu orang yang tidak tahu ya gitu. Iya, itu mungkin hanya orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat saya yang tahu bahwa di tahun itu pada saat saya tasyakuran membuka kantor itu sebenarnya saya baru saja berpisah. Dan memang kalau bisa dibilang perjalanan ikhlas itu berat. Betul. Berat sekali. Cuman saya memegang prinsip bahwa ketika kita bisa ikhlas, Allah itu pasti akan mengganti segalanya dengan yang lebih baik. Betul. Tapi ya itu
Benar, Wak. Ikhlas itu sangat berat. Ketika saya gagal dalam rumah tangga saya, dalam pernikahan saya, tapi saya harus mengantarkan orang untuk menikah, itu berat. Di tahun 2021 sampai 2022, setiap saya mengantarkan pasangan, terutama di tempat saya menikah dulu, Betul. bergejolak Ada sekali ya. momen yang tidak bisa dilupakan gitu. Iya. Saya ingat bagaimana orang tua saya mengantarkan saya menikah pada saat itu. Betapa harapan mereka itu sangat besar untuk rumah tangga saya. Bahagia, Bahagia, menimang cucu ya. betul, bayangannya pasti bahagia. Jadi pada saat itu sampai dengan saat ini mungkin ya berat. Itu berat sekali. Di 1 tahun pertama itu berat. Sampai akhirnya saya itu merenungi lagi. Sepertinya saya tidak bisa seperti ini terus ya. Akhirnya saya berpikir bahwa setiap orang itu pasti ada jatah bahagianya sendiri. Betul. Semua orang tuh pasti punya waktunya sendiri. Dan mungkin saat ini saya sedang diuji dalam pernikahan. Gagal itu nggak enak, Wak. Betul. Jadi akhirnya itu yang membuat saya terus menerus untuk gimana ya caranya orang ini bisa senang ketika saya antarkan. Betul. Jadi dia untuk meskipun menikah. seorang Astrid itu pernah gagal, tapi tidak menginginkan setiap pasangan yang dipegang oleh Candia itu adalah merasakan kegagalan itu. Betul. Oleh karena itu momen itu sangat sakral sekali. Jadi tidak boleh mereka itu berakhir acaranya tidak bahagia gitu ya, Mbak Astrid. Betul. Luar biasa sekali. Dan memang part tertinggi dalam percintaan itu adalah mengikhlaskan ya. Yang akhirnya Astrid pun juga mengikhlaskan dan bisa survive ke depan seperti itu. Semangat untuk Mbak Astrid. Kita masih ada 2 amplop lagi, ada A dan C. Mau yang mana? Yang A mungkin. Yang A. Dari tengah, kemudian akhirnya mau memulai kembali. Ya? Memulai kembali, Dari betul. Untuk amplop yang A. Anak asuh. Ya. Kenapa? Aduh, saya kok sedih terus ya. Anak asuh itu jadi tahun 2021 setelah saya bercerai, saya berpikir bahwa bahagia itu nggak bisa kita menunggu orang lain untuk bahagian kita, nggak bisa. Betul. Akhirnya saya memilih untuk gimana ya caranya kita bisa bahagia. Akhirnya saya memutuskan untuk memiliki beberapa anak asuh. Jadi anak asuh yatim piatu di suatu tempat. Berarti Astrid ini kan memang terkenal banget ya, kayaknya di story-nya itu di mana-mana sering banget menjumpai anak asuh dan sebagainya. Itu startnya mulai tahun 2021 setelah bercerai seperti itu. Kenapa? Dengan mereka gitu. Ketika saya bertemu dengan anak-anak, saya melihat bahwa padahal mereka tidak ada orang tua, mereka kekurangan, tapi mereka tetap bisa bersyukur. Betul. Ketika saya bertemu dengan mereka, mereka menganggap saya sebagai ibu dari mereka. Saya sadar bahwa mungkin saya kurang bersyukur dengan apa yang saya miliki saat ini gitu. Jadi Allah itu kan memberikan rezeki, memberikan ujian, pasti ada rezeki yang lain dan nikmat yang lain yang diberikan. Jadi akhirnya ketika saya dengan anak-anak asuh saya sadar bahwa alhamdulillah saya masih diberikan orang tua yang sehat, adik-adik, kemudian rezeki yang cukup, kemudian anak-anak yang bekerja dengan saya, itu nikmat yang luar biasa yang harusnya saya syukuri. Ingin berbagi kebahagiaan seperti Betul. itu. Ada part yang paling deep nggak ketika bersama anak-anak asuh itu? Ketika mereka menanyakan papinya mana? Karena mereka udah mengenal mami gitu Iya, kan. karena Sosok mereka seorang Astrid udah biasa sapaan akrabnya adalah mami. Mami gitu ya. Astrid. Aku punya mami, aku punya mama, aku punya ibu, tapi kemana ayahnya gitu? Iya. Terus waktu itu jawabnya apa? Didoakan ya nak ya. Sampai dengan sekarang mereka juga bertanya-tanya, sampai kapan ya Mi?
Yang saya belum bisa jawab juga sampai sekarang. Kalau dari Astrid sendiri, apakah masih trauma atau sudah ada, ya oke lah kita akan buka secara perlahan dengan nantinya yang pastinya sefrekuensi yang menerima Astrid apa adanya. Ya udah, Mami Astrid orangnya seperti ini, ya lu mau nerima atau enggak gitu? Justru trauma saya itu perlahan sembuh ketika saya terus-menerus mengantarkan orang untuk menikah. Oh. Jadi pada awalnya saya merasa ini tuh tidak adil bagi saya. Sampai akhirnya saya menemukan titik di mana sepertinya ini adalah penyembuh luka saya. Karena dari saya mengantarkan orang menikah itu saya tahu bahwa ternyata di dunia ini masih banyak laki-laki yang bertanggung jawab, yang baik, kemudian keluarga dari mertua yang sayang sekali, itu masih banyak. Jadi itu sebenarnya yang menyembuhkan luka dan trauma saya sampai dengan sekarang. Begitu. Oke, setrauma apa pada waktu itu? Setrauma apa pada saat itu? Traumanya lebih ke apakah saya ini mengecewakan orang tua saya ya. Sebenarnya itu yang membuat saya trauma dan saya takut untuk memulai hubungan yang baru. Oh gitu. Dan dari situlah Candia lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi di situ, dan ternyata kekuatan seorang Mami Astrid sampai saat ini adalah membahagiakan para calon pengantin ya, yang akhirnya di situ ada kepuasan tersendiri. Ternyata di balik itu, tapi pernah sempat menangis gak sih, dalam artian pernah berandai-andai nggak gitu, oh punya mertua yang baik banget, kemudian pasangan yang sangat sayang sekali. Kadang kita kan nggak perlu berbicara, dengan sesuatu hal kecil mereka memperlakukan seorang wanitanya itu bahagia, dan ketika di situ oh iya gitu. Ada. Jadi ada perasaan itu tuh, tapi ketika saya lihat saya berhasil mengantarkan mereka. Perjalanan menikah itu kan berat ya Pak ya. Betul. Perjalanan menikah itu berat. Jadi ibadah paling berat adalah menikah. Betul. Jadi perjalanan itu tidak mudah. Betul. Dan ketika saya berhasil mengantarkan karena ini mereka, mau ibadah panjang gitu kan. Betul. Ketika saya berhasil mengantarkan mereka, kemudian saya melihat betapa disayangnya Mbak Manten, betapa bertanggung jawabnya Mas Manten tuh, Masya Allah. Itu justru yang membuat saya selalu berdoa setiap ijab kabul, setiap mereka melangsungkan resepsi, saya selalu berdoa semoga suatu saat nanti saya memiliki kesempatan yang sama seperti yang mereka rasakan. Yang mereka rasakan seperti itu. Jadi ini adalah kerja sekaligus ibadah ya. Betul. Seperti itu, dan juga kerja sekaligus berdoa agar nantinya apa yang kita lakukan kepada orang lain, Allah juga memberikan kesempatan itu untuk kita, seperti itu. Betul. Tinggal amplop terakhir, yakni C, mau tidak mau kehidupan itu akan terus berjalan ya. Kita ke amplop yang terakhir, yakni adalah orang tua. Seberapa besar peran orang tua untuk seorang Astrid, dan seberapa cintanya seorang Astrid kepada orang tua? Berbicara masalah orang tua, mereka adalah kekuatan saya yang paling utama. Jadi ketika saya sakit pada saat itu, Titik terendah ya. titik terendah saya pada saat itu, saya sadar bahwa orang yang paling sakit itu bukan saya, tapi orang tua saya. Betul. Karena orang tua saya sudah menyayangi saya, berharap putri kecilnya akan dibahagiakan. Ia selalu memberikan yang terbaik dari kecil hingga dewasa, menyekolahkan jauh-jauh dan sebagainya untuk masa depan putrinya, dan dihancurkan begitu saja. Ya, dan akhirnya saya sadar bahwa orang tua saya, adik-adik saya yang menjadi penguat saya. Jadi kekuatan saya dari mereka semua. Saya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Saya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Kemudian yang mensupport saya dalam pekerjaan, jadi yang selalu mengingatkan saya, selalu menguatkan saya untuk saya bisa berjuang terus, itu mereka. Oke. Astrid kan manggilnya adalah Babe dan Mami ya. Ya betul.
Jika Babe dan Mami menyaksikan tayangan ini, apa yang mau disampaikan? Babe, Mami, terima kasih sudah mengantarkan saya sampai dengan saat ini. Jika bukan karena doa dan dukungan dari kalian, saya tidak bisa berada sampai di titik ini, berdiri, dan insya Allah akan terus berjuang untuk membuat Babe dan Mami bahagia sampai kapanpun. Sehat selalu untuk Babe dan Mami ya. Amin, Alhamdulillah ya Allah. masih diberikan orang tua yang lengkap, yang selalu support, dan saya melihat itu supportnya dari Babe dan Mami itu luar biasa, totalitas banget. Apa yang membuat kebahagiaan dari seorang Astrid itu Babe Mami support seperti itu. Betapa sakitnya waktu itu saat berada di titik terendah, dan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan juga oleh seorang Babe dan Mami pada waktu itu. Pada waktu itu satu yang dikatakan Babe dan Mami, jangan sedih nak, ada Babe sama Mami di sini. Udah itu aja. Itu aja. Itu yang menguatkan saya sampai dengan saat ini. Jadi ketika saya berjuang di jalan apapun, dengan rintangan apapun, saya merasa tenang karena ada mereka di sisi saya. Luar Dan- biasa sekali. Gitu. Ya, peran dari orang tua yang sangat luar biasa, dan ini mungkin pembelajaran bagi kita yang akan menjadi orang tua ataupun kita yang sudah menjadi orang tua, bahwasanya peran orang tua tidak melulu dengan finansial, tidak melulu dengan uang, namun dekapan dari orang tua itulah yang dibutuhkan sosok seorang anak, sehingga sosok seorang anak itu bisa tegar, bisa kuat untuk menapaki kehidupan. Dan orang tua memang ditakdirkan untuk menyayangi putra-putrinya sampai kapanpun. Bahkan saat menikah pun itu tidak selesai ya untuk peran orang tua. Betul. Namun juga di situ terus untuk bisa memberikan semangat dan juga mengarahkan apa yang harus diarahkan sehingga menjadi hal-hal yang positif pastinya. Mami, kalau sekarang itu kalau di total Candia itu ada berapa kru? Saat ini Dari batch 1 ke 6. Dari batch 1 ke 6. Jadi Kurang lebih ya. kalau di Jember itu ada 38, untuk di Malang ada 26. 26 seperti itu. Arti dari seorang anak-anak kru untuk seorang Mami Astrid itu seperti apa? Mereka tuh segalanya buat saya. Jadi saya selalu menempatkan diri saya sebagai orang pengganti orang tua mereka ketika sedang bekerja. Jadi saya itu terkenal galak ya. Jadi ke anak-anak itu ya. sepertinya semua yang menonton ini pasti akan mengiyakan. Jadi Mami Astrid itu memang terkenal galak. Tapi di sisi lain saya ingin menerapkan pada mereka bahwa yang sedang kalian urus ini adalah orang yang momennya cuma terjadi sekali seumur hidup. Tidak main-main. Gak main-main. Jadi kemudian saya selalu menekankan pada mereka bahwa bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan tulus. Insya Allah rezeki di kemudian hari, rezeki yang akan kalian dapat itu juga akan sesuai dengan apa yang kalian berikan untuk orang lain. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi Itulah yang membuat saya mau ada moto melayani dengan hati. Itulah yang selalu saya tekankan pada anak-anak. Dan alhamdulillah saya bangga ketika anak-anak saya sudah lulus dari Candia, itu sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ternama. Alhamdulillah. luar biasa sekali ya, merupakan suatu kebanggaan Iya, ya bagi selaku orang tua, ya yang selalu memberikan motivasi. Dan ada nggak kalau misalnya ada yang bilang kangen galaknya Mami misalnya, atau Mi ini adalah hasil dari galaknya Mami yang akhirnya sekarang aku tumbuh menjadi orang seperti ini gitu. Banyak. Jadi banyak anak-anak Baru saya kerasa setelah mereka menemukan jati dirinya saat Betul. ini gitu. Betul, banyak anak-anak saya yang sudah sukses sekarang ya, alhamdulillah. Gak cuma 1, 2 tapi banyak sekali yang sudah sukses. Mami sangat bangga sama kalian. Dan memang satu yang selalu mereka ingat bahwa misalkan mereka menghadapi suatu masalah,
mereka pasti punya solusi, mereka bisa menyelesaikan problemnya. Karena menurut mereka masih lebih galak mami katanya gitu. Oh, luar biasa. Masih lebih galak mami ketika mendidik di Candia. Jadi alhamdulillah mereka sudah ditempa, kemudian saya selalu mengajarkan mereka untuk ketika ada masalah ini kalian harus menyelesaikan bagaimana. Plan A, Begitu. plan B, plan C, Gitu. seperti itu ya. Jadi ketika mereka sudah di perusahaan, mereka sudah siap untuk bersaing dengan yang lain, untuk bersaing survive dengan yang lainnya. Baik, luar biasa sekali Mami, karena kita udah waktunya terbatas sekali. Sebenarnya pengen berpanjang-panjang lagi, namun karena emang waktunya udah terbatas banget. Dan tapi saya pengen mungkin ada satu pesan yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada closing statement dari seorang Danastri Candia Cakrawartia. Silakan. Ya, saya ingin memberikan pesan untuk siapapun yang sedang berjuang di luar sana bahwa setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Tidak apa-apa terkadang kita harus menemui kegagalan, tapi jadikan kegagalan itu sebagai langkah awal untuk bisa berjuang di masa yang akan datang. Karena kita memang tidak bisa bergantung pada siapapun, kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Jadi ciptakan bahagia kita sendiri, kemudian berjuanglah untuk diri kita sendiri, dan jangan lupa untuk miliki prinsip bahwa kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Luar biasa sekali ya di podcast Sudut Pandang kali ini. Semoga menginspirasi juga bagi yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube RRI Jember di podcast Sudut Pandang. Dan yang pastinya kita akan selalu mengundang dengan orang-orang yang memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih Mami Astrid yang sudah hadir. Terima kasih atas undangannya. Semoga sukses selalu untuk usahanya dan juga selalu mendapatkan kebaikan pastinya ya. Terima kasih pemirsa. Saya Vidi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita.